Masih bersama saya dengan Miss Ayu Iriani. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Miss harap kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap semangat untuk kalian semuanya. Kita berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa belajar secara tatap muka. Untuk materi kali ini, Ibu akan menjelaskan reproduksi pada tumbuhan secara aseksual dan seksual. Mari kita simak materinya. Tumbuhan angiosperme atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Dapat dilihat pada gambar di samping, bakal buah nantinya akan menjadi buah sedangkan bakal biji menjadi biji. Reproduksi aseksual bisa disebut dengan vegetatif, sedangkan reproduksi seksual bisa disebut dengan generatif. Nah, untuk vegetatif sendiri adalah memanfaatkan bagian tumbuhan untuk bereproduksi. Nah, untuk reproduksi seksual atau generatif yaitu adalah peleburan sel sperma dan juga sel telur dari suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Tadi, untuk reproduksi aseksual alami, reproduksi itu terjadi secara alami di suatu alam. Jadi tidak ada campur tangan manusia. Sedangkan yang kedua ini adalah aseksual buatan. Maksudnya apa ya? Aseksual buatan itu berarti ada campur tangan manusia untuk reproduksi suatu tumbuhan tersebut atau suatu makhluk hidup tersebut. Untuk reproduksi aseksual secara alami, yang pertama ada rizoma. Apa itu rizoma? Apakah kalian masih ingat pada tumbuhan yang memiliki ruas dan buku? Nah, pada buku tumbuhan inilah tunas muncul. Nah, yang dimaksud rizoma itu sebenarnya apa sih? Rizoma adalah beberapa tumbuhan yang dia bereproduksi dengan tunas tumbuhan yang berada di dalam tanah. Contohnya apa ya? Nah, mari kita lihat contohnya. Contohnya dari yang bereproduksi dengan rizoma ada jahe, temulawak, lengkuas. Nah, yang kedua ada yang namanya stolon. Apa itu stolon? Nah, sebelumnya kalian tahu nggak anak-anak rumput yang menjalar di atas tanah atau tumbuhan lain seperti contohnya stroberi? Nah, di situ ada batang yang menjalar di tanah. Lalu apa stolon itu? Jadi batang yang menjalar di atas tanah itu bisa disebut stolon atau gerage. Nah, tunasnya itu tumbuh dari buku-buku dari stolon itu tadi. Nah, untuk yang ketiga ada umbi lapis. Umbi lapis itu adalah modifikasi dari batang dan daun. Nah, dapat dikatakan umbi lapis karena di situ ada modifikasi daun yang menebal dan juga modifikasi batang yang dia membentuk pada bawah bawang merah contohnya. Nah, yang keempat ada umbi batang. Umbi batang selain dia berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan pada suatu tumbuhan, dia juga berfungsi sebagai reproduksi. Untuk umbi batang kita ambil contoh pada kentang. Nah, coba deh lihat dengan seksama. Di bagian permukaan kentang terdapat mata kuncup. Nah, mata kuncup ini jika bertumbuh menjadi tunas dan juga tumbuh dan berkembang, maka juga akan menghasilkan individu baru atau tumbuhan baru. Selain kentang yang bereproduksi dengan umbi batang, ada ubi jalar. Reproduksi aseksual buatan. Untuk aseksual buatan yang pertama ada cangkok. Nah, cangkok ini dengan cara menguliti atau mengupas bagian tumbuhan, batang tumbuhan, lalu diisi tanah dan akan membentuk akar baru. Tumbuhan yang dicangkok tadi muncul akar, maka tumbuhan nantinya atau akar tersebut bisa dipindahkan ke media lain agar dia menjadi individu baru. Nah, kelebihan dari cangkok ini apa? Kelebihan dari cangkok salah satunya, yang tahu apa tidak? Nah, untuk kelebihan dari cangkok sendiri ini, yang pertama, dia cepat berbuah. Namun ada kekurangannya. Kekurangannya akar tidak terlalu kuat, tidak seperti induknya. Cangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan berkayu, misalnya pohon rambutan, pohon mangga, pohon kelengkeng. Nah, untuk aseksual buatan yang kedua ada merunduk. Jadi merunduk ini tangkai atau batang pada tumbuhan dimasukkan ke dalam tanah. Lalu jika lingkungannya cocok, maka akar akan tumbuh. Jika akar akan tumbuh, maka muncul individu baru. Untuk aseksual buatan yang ketiga ada stek. Stek itu adalah memotong atau memisahkan bagian induk dan ditancapkan di tanah untuk membentuk individu baru. Contohnya apa ya? Apakah kalian tahu? Ubi pohon. Nah, itu adalah salah satu contoh dari tumbuhan yang
reproduksi stek. Nah, sebelum menginjak ke materi berikutnya, anak-anak perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana struktur bunga. Nah, Ibu jelaskan di samping. Nah, Ibu jelaskan struktur bunga, di mana pada bunga sempurna terdapat mahkota bunga, terdapat telapak bunga, terdapat putik, terdapat benang sari, dan juga terdapat tangkai bunga. Ini adalah reproduksi seksual pada tumbuhan. Nah, ini ada yang dinamakan dengan penyerbukan atau dengan nama ilmiah polinasi. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Sudah kalian perhatikan? Nah, apa maksud dari gambar tersebut? Nah, untuk penyerbukan sendiri ini biasanya dibantu oleh beberapa faktor. Yang pertama, pergerakan suatu hewan atau pada umumnya lebah. Yang kedua ada angin. Yang ketiga ada lain-lain. Yang pertama, coba amati gambar di samping Ibu. Sudah kalian amati? Apa yang kalian petik dari gambar tersebut? Mungkin sebagian dari kalian berpikir, apa ya gambar di samping maksudnya? Nah, bisa Ibu jelaskan anak-anak. Jadi, untuk penyerbukan sendiri terjadi simbiosis yang saling menguntungkan antara lebah dan juga bunga. Nah, lebah ini mendatangi bunga dikarenakan yang pertama, warna mahkota bunga yang menarik. Untuk yang kedua, bunga juga menghasilkan madu atau nektar. Dengan adanya lebah atau pergerakan makhluk hidup atau angin, maka akan terjadi penyerbukan, di mana arti penyerbukan sendiri adalah penempelan serbuk sari ke kepala putik. Dengan begitu, reproduksi seksual selanjutnya ada pembuahan atau fertilisasi. Selanjutnya ada penyebaran biji. Lalu ada juga yang dinamakan perkecambahan. Ibu akan memberikan contoh soal dan nanti akan Ibu bahas. Ibu akan memberikan contoh soal. Perhatikan soal berikut. Pada suatu hari, Benny menanam mangga. Benny menanam 2 mangga. Yang satu ditanam dengan cara dicangkok, dan yang kedua ditanam dengan cara menanam bijinya. Jadi bijinya dimasukkan ke dalam tanah. Dapatkah kalian menganalisis manakah nantinya yang akan tumbuh cepat atau berbuah cepat? Apakah tumbuhan yang dicangkok atau dengan cara biji yang ditanam di tanah? Nah, untuk analisis yang kedua, manakah hasil tumbuhan nanti yang nantinya sifat dari tumbuhan tersebut akan sama dengan induknya? Apakah dengan cara dicangkok atau dengan cara Pembahasan. Dari kedua cara menanam tersebut, penanaman yang akan menghasilkan sifat yang sama dengan induknya adalah dengan cara mencangkok, karena tadi sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Lalu manakah yang lebih cepat berbuah? Yang akan lebih cepat berbuah adalah dengan cara mencangkok. Lalu, apa kaitannya keturunan hasil reproduksi vegetatif dan generatif? Sifat keturunan hasil reproduksi vegetatif adalah memiliki sifat atau karakter yang sama dengan induknya, sedangkan hasil keturunan reproduksi generatif adalah sifat atau keturunan bisa bervariasi, karena sifat dari keturunannya dapat diperoleh dari gabungan sifat kedua induknya. Semoga kalian semua bisa memahami pembahasan tersebut. It's my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done just